udah malu ini sama tamu-tamu ini udah malu loh. Akad jam 7, jam 8 aja dekor belum jadi. Ya, itu Tata beneran belum pakai baju? Belum. Gimana sih kakak ini ya? Foto manekin juga mana coba? Manekin mau difoto juga nggak ada. Gimana sih kak? Nanti kalau soal itu saya tanya tim makeup dulu ya teh. Kalau itu mas, saya nggak tahu. Saya tadi nanya. Ya harusnya kakak kesini dong. Kakak kan ownernya. Kesini dong. Diurus. Teh, saya paham ke situnya teh. Maksudnya saya juga lagi make up dulu gitu loh. Ya harusnya kalau memang tim kakak nggak memadai ngambil berapa job, ya jangan kayak gitu. Jangan ngambil satu hari berapa job. Akhirnya kan kayak gini, keteter. Emang kakak pikir buat bikin acara ini cukup duit 10-20 juta apa? Ya teh, maaf sebelumnya teh. Saya udah emosi banget loh ini kak. Enggak. Saya sebenarnya bukan ngambil berapa juga banyak-banyak enggak kok gitu. Cuman semuanya tenaganya tarik-tarik kan ya lagi ramai. Ya justru karena tahu tenaga tarik-tarikan itu jangan sampai kayak gini. Ya mama teh. Kakak kayak nggak ngehargain saya loh. Kakak mau viral. Ini kakak mau viral ini apa gimana? Saya tanya. Bukan nggak ngehargain, saya bukannya ibaratnya gini, kalau misalnya memang bukan masalah saya nggak takut di viralin atau kayak gimana, saya salah memang teh. Cuman saya jawab kalau misalnya saya datang situ tuh saya bisa apa? Saya kan koordinasi. Loh, kok bisa apa gimana sih kak? Itu kan kewajiban kakak. Minimal ya kak, saya udah ingetin loh. Saya udah ingetin loh dari tadi malam. Ini gimana kak dekornya? Kalau bisa jam 9 malam itu udah selesai. Kata kakak nggak tahu, nanti dulu, tunggu dulu, percayakan aja sama tim dekornya. Ini saya bangun jam 2 pagi untuk di make up ini. Ini saya make up udah selesai. Tapi belum jadi-jadi itu dekoran. Iya teh, bukan masalah gitu. Itu kalau misalnya itu kan koordinasi dari belakang. Maksudnya kalau secara saya tenaga fisik kan nggak bisa bantuin apa-apa. Ya seharusnya kakak bisa koordinasi. Kalau memang mobilnya macet, memang nggak bisa pakai mobil yang lain. Cari alternatif lain. Ya terus kenapa belum datang kakak? Ya Allah kak. Itu yang apa yang tadi itu apa? Si tamu itu kan dari mobil yang lain juga kan. Itu dekoran deh, kakak lihat deh. Itu dekoran kayak dekoran ecek-ecek loh kak. Sumpah. Malu-maluin tahu nggak? Masa sarung kursi aja kotornya, nauzubillah kayak gitu. Abis lihat klarifikasinya dari story Nafa Wedding, nggak jadi menyalahkan, ternyata emang dia udah berusaha memperbaiki dari awal. Tapi pihak pengantin nggak respon WA, menolak kursi ganti juga. Udah deal minta maaf dengan uang refund 15 juta. Kamu tahu nggak, emang uang 15 juta itu bisa membeli rasa malu, terus bisa membeli maaf, kata maaf dari saya. Dia minta maaf aja saya nggak jawab loh, asal kamu tahu ya. Kalau kamu nggak ada di lokasi, jangan asal komen, jangan asal ngomong. Jadi saya bikin tambah emosi, tambah panas. Kalian tahu nggak sih kenapa saya nge-up video ini? Kenapa? Harusnya kalau memang saya mau viralin dari awal pun, harusnya setelah dia transfer pun langsung saya viralin, itu sebenarnya bisa. Tahu nggak kenapa saya baru viralin sekarang? Karena kemarin dia itu live streaming. Dengerin, dia live streaming dan temen saya komen, nanya soal keadaan kemarin pas saya hari pernikahan, pas akad itu berantakan, itu kenapa? Terus dia ngomong dengan enaknya, dengan entengnya ngomong, itu bukan kesalahan dari kami, itu salah yang pasang dekor. Coba kamu pikir, kalaupun dia mau berusaha memperbaiki tanggung jawab, emang pantas jam 12 siang?
pantes pas lagi banyak-banyaknya tamu, pas lagi rame-ramenya tamu, terus dia nganterin apa itu tudung nasi, apa itu namanya, termos nasi, nganterin kotak amplop, nganterin kursi pelaminan, pantes angkat-angkatan jam 12 siang pas lagi rame-ramenya tamu, pantes. Semoga aja kejadian kayak gini nggak kamu alamin ya, biar kamu ngerasain, biar kamu tahu walaupun uang udah, ibarat kata walaupun uang dikembalikan semua pun itu nggak bakalan bisa ngebeli rasa malu, nggak bakalan bisa ngegantiin momen tersebut. Itu loh yang mau saya garis terangin itu. Kenapa saya sekarang bikin video, karena saya nggak mau ya catin yang lain itu jadi korban dia. Karena kemarin dia ngomong dia nggak bakalan terima bookingan lagi, bakalan udahan dulu, bakalan evaluasi dulu. Tapi ternyata apa? Besoknya dia live streaming. Ininya di mana gitu? Ininya di mana? Hatinya di mana gitu? Kalau tahu dia bakalan buat klarifikasi, terus dengan klarifikasi yang semuanya isinya pembelaan, itu bukan klarifikasi ya, itu pembelaan namanya. Tahu gitu saya minta semua aja uangnya. Saya masih punya rasa kasihan loh. Saya mau minta uang 15 juta itu aja. Kamu tahu, saya ini masih punya rasa kasihan. Saya takut itu yang ngefotoin saya, yang jadi FG, yang jadi MC itu nggak dibayar. Saya takut, saya kasihan. Kenapa cuma saya minta setengah? Padahal orang tua saya, saudara-saudara saya udah bilang tuntut aja. Minta balikin semua uangnya, kalau nggak denda 2 kali lipat. Saya nggak sampai ke situ, hati saya nggak sampai ke situ. Ngelihat keadaan dia, nggak sampai hati saya ke situ, nggak sampai. Tapi kok kayaknya ini si Nafa Wedding ini malah nantangin bikin eca-ecanya kayak klarifikasi, padahal pengen cari pembelaan. Ngapain bawa-bawa lagi hamil, bawa-bawa saya punya anak seumur 1 tahun, ngapain? Kalau memang kakaknya nggak bisa bertanggung jawab karena hal tersebut, nggak usah ngambil job, nggak usah banyak-banyak ngambil job. Tahu nggak? Acara akad itu nggak bisa diulang berkali-kali loh. Bukan kayak ulang tahun yang tiap tahun bisa dirayain sekali seumur hidup. Dan kamu tahu saya anak pertama dari keluarga saya, ibarat kata itu tuh acara pertama gitu loh. Saya cuma pengen pantes, bukan pengen yang kelihatan mewah, megah, bukan. Saya cuma pengen kelihatan pantes aja. Intinya itu. Dan harusnya kamu ngeliat ya, itu dekoran depannya aja itu udah kayak kandang ayam. Yang kotor, bolong, terus tambalan pakai apa itu, tali rapia. Kayak gila ya orang ini, masih sempet-sempetnya cari pembelaan. Saya tuh maunya dia tuh ngejelasin gitu loh, apa yang kurang di dekoran kemarin, seharusnya dapetnya ini. Tapi saya nggak sanggup, nggak ngasih seperti ini. Harusnya dia ngejelasin seperti itu, kalaupun memang mau klarifikasi. Ini saya bukannya iba, malah merasa kayak, oh orang ini nantangin saya ya. Nantangin saya, mentang-mentang udah dibalikin uangnya 15 juta, terus dia bisa semena-mena ngasih klarifikasi. Saya udah berusaha bertanggung jawab, mau kasih kursi tapi ditolak. Ya iyalah saya tolak jam 12 siang mau ngasih kursi. Orang lagi rame-ramenya tamu. Mikir aja sama otak dia. Taruh di mana otak dia itu? Lagi rame-ramenya tamu, terus mau angkat-angkatan meja prasmanan, baru mau masukin termos nasi, baru mau nganterin kotak amplop. Jam 12 siang loh, jam 12 siang, bukan jam 12 malam. Kocak banget ini ya si Nafa Wedding ini. Malah sok-sokan cari pembelaan. Saya pikir dengan saya bikin video kayak gini nih, dia ngerasa, oh iya saya salah, saya nggak akan ulangin lagi. Oh ternyata sesakit ini ya jadi pengantin kalau acaranya dirusak. Saya cuma nggak mau nanti ada orang lain yang ngebooking dia, yang memang cuma bikin 1 acara dan pakai vendor dia, tiba-tibanya acak-acakan. Itu kasihan banget.
Kasian banget sumpah. Oke, kalau saya mungkin nanti masih bisa bikin acara lagi resepsi di Lampung. Masih bisa ngobatin rasa sakit hati saya. Tapi coba kalau orang lain yang kayak gitu. Itu loh alasan saya kenapa saya bikin video, kenapa saya ngeviralin dia. Ngapain dia live streaming ngomong-ngomong, itu bukan salah saya. Terus salah siapa? Salah setan maksudnya. Salah setan. Gitu maksudnya. Heran banget sama manusia kayak gitu, bukannya sadar malah petentang-petenteng. Syukur-syukur kamu nggak saya tuntut. Syukur-syukur saya ini nggak ngikutin omongan orang tua saya. Minta balikin uang semuanya. Jam 7 akad, jam 7.45 aja kursi kamu belum kamu anter. Dan kamu bilang saya mau bertanggung jawab tapi ditolak. Goblok banget sih.